Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Rombia, mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia kelas A semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas beda buku saya dari mata kuliah membaca dari dosen pengampu Syaidah MPD. Saya di sini membeda buku dengan judul Musim Baru Ketika Kisah Tragis Berganti dengan Kebahagiaan, karya Rohida. Buku ini diterbitkan dari penerbit Erlangga pada tahun 2012 dengan jumlah halaman 122 halaman. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan tugas beda buku saya. Di sini saya membeda buku yang berjudul Musim Baru Ketika Kisah Tragis Berganti dengan Kebahagiaan, karya Rohida. Setelah saya mengamati buku ini berwarna putih kecoklatan dan di bagian belakangnya berwarna orange dan berpaduan dengan warna kuning. Kertas buku ini berwarna krim atau putih kecoklatan. Baik, buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga pada tahun 2012 dan yang mendesain sampul dari buku ini yaitu adalah Satro Amal Budiman. Terima kasih. Baik, yang kedua adalah cover buku. Pada penjelasan sebelumnya sudah disinggung tentang cover buku. Menurut saya, buku Musim Baru ini sudah desainnya, covernya terlihat sangat sederhana dan elegan, yang bernuansa hitam putih kecoklatan yang dihiasi dengan gambar seorang wanita muslimah dan di sampingnya terdapat pohon pada musim gugur. Tanpa secara langsung, gambar ini sudah menjelaskan keseluruhan dari isi pada cerita ini yang dimana kisah yang sangat tragis dan berakhir dengan kebahagiaan. Ketiga ada layout buku. Layout buku di sini berkaitan dengan margin atau tata letak dari suatu buku tersebut. Teman-teman, menurut saya layout buku dari novel Musim Baru ini sudah sangat bagus dan tepat. Yang dengan power match G5 Minion Pro 11 PT dengan menggunakan ukuran huruf jenis huruf Times New Roman ukuran 12. Yang keempat ada ukuran buku. Buku yang saya beda di sini adalah buku Musim Baru karya Rohida. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga pada tahun 2012 dengan ukuran 13 x 19 cm yang terdiri dari 122 halaman. Yang kelima di sini adalah jenis kertas. Jenis kertas yang digunakan oleh buku novel Musim Baru karya Rohida ini adalah kertas book paper, yang dimana kertas book paper ini sering digunakan pada novel maupun buku cerpen. Jenis kertas book paper ini berwarna putih kecoklatan atau berwarna krim. Poin selanjutnya yaitu kita akan membeda dari segi isi buku novel ini. Yang pertama yaitu tentang redaksional atau gaya bahasa. Tata bahasa yang akan dibedah pada novel Musim Baru karya Rohida ini yaitu tentang penggunaan kata, penulisan huruf, dan penulisan tanda baca. Baik, kesalahan yang selanjutnya yang saya temukan yaitu adalah kesalahan penulisan kata. Pada bab 2 paragraf 4 halaman 9 saya menemukan kata tuka cincin dilakukan. Seharusnya bukan tuka cincin tetapi tukar cincin dilakukan. Baik, kesalahan yang ketiga yang terakhir yaitu adalah kesalahan penulisan kata depan yang saya temukan pada bab 2 paragraf 7 halaman 10. Kata depan di. Kata depan di jika menunjukkan tempat maka dia harus ditulis digabung tanpa spasi. Tetapi jika kata depan tidak menunjukkan tempat maka harus dipisah atau diberi spasi. Yang selanjutnya itu adalah gaya penulisan. Untuk menilai gaya penulisan, sebuah buku yang perlu diperhatikan yaitu adalah jeri dan komunikatif. Kemudian sesuai nalar
dan logika atau saling berkaitan serta akurasi. Menurut saya, buku yang saya bedah ini ceritanya sudah sesuai nalar dan logika. Kemudian ceritanya juga saling berkaitan serta akurasi antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Namun novel musim baru ini kurang komunikatif dan jernih. Kenapa demikian? Karena gaya bahasanya terlalu berbelit-belit. Gaya bahasanya terlalu berbelit-belit. Yang kedua adalah gaya penulisan. Untuk menilai gaya penulisan sebuah buku yang perlu diperhatikan yaitu adalah jernih dan komunikatif, kemudian sesuai nalar dan logika, dan yang ketiga itu adalah saling berkaitan serta akurasi. Menurut saya novel musim baru ini ceritanya sudah sesuai dengan nalar dan logika, kemudian ceritanya juga saling berkaitan antara bab yang satu dan bab yang lainnya. Namun novel ini belum bisa dikatakan jernih dan komunikatif. Mengapa demikian? Karena novel ini gaya bahasanya terlalu berbelit-belit, atau bahasa yang digunakan itu sulit untuk dipahami dan banyak menggunakan bahasa daerah Minangkabau, hingga membuat pembaca bingung dengan makna dari bahasa yang digunakan dalam novel musim baru ini. Yang keempat yaitu adalah efektivitas, efisien, dan ekonomis kata. Dari segi efektivitas, menurut saya buku yang saya beda ini sudah efektif walaupun masih ada beberapa kesalahan penulisan kata, penulisan huruf maupun gaya bahasa yang digunakan. Saya mengatakan efektif karena buku novel ini secara keseluruhan sudah ditulis sudah sesuai dengan EYD, dan alur cerita dari novel ini ditulis secara sistematis dan digambarkan dengan secara jelas. Dari segi efisiensi, novel ini menurut saya novel ini cocok dibaca bagi orang-orang yang pecinta novel atau yang gemar membaca. Karena jika orang-orang yang backgroundnya hobi membaca dan pecinta novel, tentu dia akan sangat mudah memahami alur dari novel musim baru ini. Apalagi di dalam novel musim baru ini sangat banyak terdapat istilah-istilah yang tidak umum diketahui oleh banyak orang, hanya orang-orang tertentu saja. Maka saya katakan terlebihnya yang lebih bagusnya dari segi efisiensi. Novel ini tidak hanya sebagai sarana untuk menghibur, namun novel ini juga dapat menambahkan wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang agama Islam, terus cara menghormati orang tua. Kemudian novel ini juga menceritakan sosok Dei yang benar-benar taat akan aturan agama dan memiliki sifat sabar dalam menghadapi masalah. Dari segi ekonomis, novel ini tidak hanya sebagai sarana hiburan, namun novel ini juga dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan kita tentang agama Islam, terus tentang cara menghargai orang tua. Dan novel ini juga menceritakan tentang sosok Dei yang benar-benar taat akan aturan agama dan memiliki sifat sabar dalam menghadapi masalah. Baik, yang kelima adalah kalimatnya mudah dipahami atau tidak. Menurut saya mudah dan tidak dipahaminya oleh kalimat. Yang kelima adalah kalimatnya mudah dipahami atau tidak. Menurut saya mudah dipahami atau tidaknya itu tergantung dari si pembaca tersebut. Karena sebenarnya sih kata-kata yang ada dalam novel ini tidak terlalu rumit, namun tidak terlalu rumit bagi orang-orang yang terbiasa membaca. Namun dalam novel ini saya dari hasil beda saya menemukan beberapa kata-kata yang sulit untuk dipahami, yaitu seperti pada bab 1 halaman 5 paragraf 12, yaitu kata kadung.
Kemudian halaman 7 paragraf 16 yaitu kata dinyana, dan kemudian terdapat saya temukan juga pada bab 2 halaman 9 paragraf 5 yaitu kata asok. Kemudian yang terakhir itu yang saya temukan halaman 11 paragraf 9 itu kata kenelangsangan. Menurut saya itu kata-katanya sangat sulit untuk dipahami bagi orang-orang yang kurang gemar membaca. Poin yang terakhir di sini adalah dari substansi isi. Di sini saya membeda dari segi nilai-nilai yang terdapat dalam novel Musim Baru karya Rohida. Nilai-nilai yang terdapat dalam Musim Baru ini adalah yang pertama nilai saling menghargai. Yang nilai saling menghargai ini saya temukan pada paragraf bab 3 dan poin yang terakhir di sini yaitu adalah substansi isi. Dari substansi isi ini saya membeda dari segi nilai-nilai yang terdapat dalam novel Musim Baru karya Rohida. Novel dari hasil beda saya menemukan beberapa nilai-nilai yang terdapat dalam novel ini, yaitu yang pertama nilai saling menghargai. Nilai saling menghargai ini saya temukan pada bab 3 paragraf 15 halaman 17. Kemudian saya temukan juga dalam halaman 18 paragraf 22. Dan kemudian yang kedua adalah nilai religius. Nilai religius di sini yang saya temukan pada bab 2 halaman 10 paragraf 16. Kemudian nilai religius ini saya temukan pada saya temukan juga pada halaman 12 paragraf 18. Kemudian pada bab 4 halaman 23 paragraf 5, halaman 27 paragraf 31, dan yang terakhir saya temukan pada bab 5 halaman 31 paragraf 10. Baik, dan yang ketiga yang saya temukan itu adalah nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang ini saya temukan pada bab 10 halaman 85 paragraf 31. Kemudian saya juga temukan pada halaman 15 bab 3 paragraf pertama. Dan kemudian saya temukan halaman 66 paragraf 41 bab 8. Kemudian dan yang terakhir saya temukan pada halaman 85 paragraf 34 bab 10. Kemudian nilai yang terakhir yang saya temukan dalam novel ini itu adalah nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab ini yang saya temukan pada bab 9 paragraf pertama halaman pertama.